Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abang Saleh Channel. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua terkait perpajakan. Nah, dalam video kali ini saya akan bahas tentang internal memo pajak. Nah, seperti apa internal memo tersebut dan apa fungsi dari internal memo itu sendiri? Mari kita langsung aja saksikan videonya guys. Oke guys, jadi internal memo itu wujudnya seperti ini. Ya. Di sini kita bisa tulis tempat atau nama perusahaan tempat kita bekerja atau perusahaan kita sendiri, nama PT-nya. Terus kita di sini adalah nama dokumen itu sendiri, yaitu di sini kan dokumennya bernama internal memorandum. Terus di sini ada tanggal, kita isi tanggal. Terus di sini hal. Nah, di sini ada kalimat, saya taruh kalimat seperti ini. Pengajuan ini ditunjukkan untuk pembayaran pajak periode, misalkan pajak periode Februari. Kita tulis saja Februari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut. Nah, sebenarnya ini guys, lembar ini adalah lembar rekapitulasi. Kalau ini lembar rekapitulasi, berarti nanti akan ada lampirannya yang berisi tentang detail-detail dari lembar rekapitulasi itu gitu. Jadi kita bahas bagian depannya dulu ya, lembar rekapitulasinya. Nah, setelah tadi di sini ada fungsi dari kalimat ini itu untuk menunjukkan ini ditujukan untuk periode bulan apa. Nah, di sini kita untuk bulan Februari tahun 2020. Nah, kemudian di bawah ada tabel dan beberapa isi kriteria pajaknya. Jenis pajaknya di sini yang saya ambil adalah PPh 23. Ada PPh 23 masa, PPh 23 terhadap bunga, terhadap dividen dan jasa. Nah, 4 item ini sebenarnya yang sering saya kerjakan. Jadi kalau teman-teman yang menyaksikan video ini punya jenis pajak PPh yang lain, ya gampang lah, bisa dimasukin aja. Berikut juga ada 4 ayat 2. 4 ayat 2 yang umumnya saya kerjakan ya persewaan tanah dengan pembayaran PPh final atas jasa konstruksi, karena perusahaan saya adalah perusahaan konstruksi. Kemudian PPN. Nah, PPN itu adalah PPN dalam negeri dan PPN JKP dari luar daerah pabean. Nah, ini yang sering saya kerjakan. Jadi sebenarnya isi dari item-item pajak ini itu bisa teman-teman sesuaikan dengan apa yang teman-teman sering kerjakan di tempat bekerja teman-teman semua ataupun di perusahaan teman-teman. Nah, di sini contoh lembaran yang saya perlihatkan ke teman-teman adalah lembaran untuk PPN dalam negeri ya dengan kode 411211/100 ya, 411211/100 PPN dalam negeri. Total dari pembayaran ini adalah XXXX, dari dasar pengenaan pajaknya XXXX, nilai pajaknya XXXX. Nah, kenapa di sini saya masih menuliskan XXXX? Karena nanti saya akan bawa teman-teman semua itu ke dalam simulasi dari detail lampiran rekapitulasi ini. Ini kan namanya tadi kan di depan sudah disebutkan, di awal sudah disebutkan, ini adalah rekapitulasi
internal memonya. Tentunya karena ini rekap, berarti ada lampirannya. Nah, di lampirannya nanti itu akan saya simulasikan ke teman-teman semua. Nah, lanjut ke bagian bawahnya. Di sini ada namanya penandatangan atau disiapkan oleh. Nah, ini isi nama kita yang melakukan pekerjaan ini. Misalkan saya mengerjakan, saya tulis nama saya di sini, Abang Saleh. Abang Saleh. Nah, kemudian diperiksa oleh siapa? Atasan saya. Kemudian disetujui oleh siapa? Misalkan di sini adalah bos saya. Seperti itu ya. Jadi untuk mengupas halaman rekapitulasi internal memo itu sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke detail lampiran dari internal memo itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke lembar lampiran. Ya, seperti biasa, di atas kita tulis nama PT tempat kita bekerja atau PT milik kita sendiri. Kemudian di bawah kita tulis lampiran, karena lembar ini adalah lembar lampiran. Nah, karena pada contoh tadi di awal disebutkan rekap yang di depan itu adalah rekap PPN, maka lampirannya pun berisi lampiran data-data PPN. Nah, data atau dokumen-dokumen PPN itu terbagi dua jenis, yaitu pajak keluaran ya, pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, pajak keluaran ini adalah faktur pajak yang kita buat untuk klien kita sebagai lampiran dari invoice tagihan kita. Kemudian pajak masukan adalah faktur yang kita peroleh dari pihak luar karena kita sudah bertransaksi melakukan transaksi jual beli. Nah, faktur masukan itu bisa kita kreditkan sebagai pengurang dari pajak keluaran yang harus kita bayarkan ke negara. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu-satu, yaitu kita akan bahas terlebih dahulu kolom pajak keluaran. Nah, misalkan perusahaan saya membuat tagihan atau membuat invoice terhadap nama PT atau nama konsumen saya adalah PT Sayang Kamu Selamanya ya. Kemudian misalkan NPWP-nya seperti ini, kita masukkan ke kolom NPWP, kemudian kita nomor fakturnya kita rekap di sini ya detailnya, kita masukkan detail nomor fakturnya di sini, kemudian tanggal fakturnya di sini. Misalkan ada tadi bulan Februari ya, kita misalkan tanggal 7 Februari jam sekian, atau terus kemudian tahun 2020. Kemudian misalkan dasar pengenaan pajaknya, saya menagih invoice DPP-nya yaitu 1 juta. 1 juta. Kemudian nilai pajaknya tentu 10% dari 1 juta itu sendiri. Jadi 0,1 saya kalikan dengan 1 juta. Hasilnya adalah 100.000. Nah, total di sini ini adalah total kolom DPP. Ya. Berarti di sini kita menggunakan rumus summary
ya, dari atas sampai bawah. Ya, seperti ini. 1 juta. Berikut juga dengan total yang di kolom untuk nilai pajak. Kita tinggal copy aja dari yang rumus dari kolom yang dasar pengenaan pajak. Kita copy, paste. Jadi 100.000. Nah, apabila ada faktor pembatalan, faktor yang dibatalkan, misal, ini, misal ya, saya menerbitkan sebuah invoice, kemudian invoice tersebut tidak jadi disetujui lah, tidak jadi deal, walaupun awalnya sudah deal kemudian tidak jadi deal atau dibatalkan. Nah, misalkan PT yang membatalkan adalah namanya PT batal ya, misalkan PT batal lah gitu. Kemudian nomor masukkan NPWP-nya, kemudian nomor faktur yang sudah kita buat, misalkan tanggal fakturnya sama seperti yang kita buat. Nah, kemudian dasar pengenaan pajaknya katakan 500.000, DPP-nya 500.000, terus nilai pajaknya 50.000, kemudian totalnya 150.000. Nah, karena di sini ini adalah pembatalan, ya, di sini pembatalan ya. Ini kan saya kasih warna kuning ya, yang dibatalkan ini saya kasih warna kuning misalkan ya. Ini adalah pembatalan, maka faktur yang dibatalkan ini ya dimasukin aja. Nah, ya, iya. Nah, faktor pembetulan misalkan ada faktor pembetulan. Tadi yang namanya PT batal-batal. Kemudian sekarang kita bikin PT lagi betul-betul. PT betul-betul. Nah, katakan masukkan NPWP-nya, kemudian masukkan NPWP-nya, kemudian nomor fakturnya. Nah, nomor faktur awal itu selalu kode 3 digit awalnya itu selalu 010. Nah, apabila nanti faktur itu dibetulkan, pembetulan ke 1 itu kode 3 digit awalnya itu jadi 011. Kalau pembetulan kedua 012. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan tanggal ke faktur yang awalnya itu tadi, nilainya misalkan 2 juta. 2 juta. Berarti PPN-nya adalah 200.000. Jadi totalnya 3,5 juta. Ya, total. Oh, sorry, ini pembetulannya belum ya. Pembetulan ini fakturnya masih NPWP-nya masih sama. Nah, ini nomor fakturnya udah berubah nih. Jadi 011. Nah, kemudian jamnya kita samakan, ini juga sama. Nah, untuk yang faktur pasangan yang dibetulkan ini atau pembetulan saya beri warna orange. Ya. Saya beri warna orange. Oke. Nah, karena ada faktor pembetulan, yang aktual, yang betul adalah 011. Karena ini yang paling akhir, berarti itu yang dipakai. Jadi yang pembetulan adalah yang mana? Yang sebelumnya, yaitu 010. Nah, 010 ini, ya, 010 ini kita masukkan di sini. Terus sama juga ini juga di sini. Nah, ketemulah seperti ini. Nah, dari total ini ya, total yang di sini ya, bukan total yang di sini ya, total yang di bawah ini ya, yang saya kasih warna biru lah. Di sini ya, saya kasih warna biru. Itu adalah operasi hitung dari ya total dasar pengenaan pajak dikurangi faktur yang dibatalkan, dikurangi faktur yang dibetulkan. Nah, totalnya jadi 3 juta. Begitu juga untuk total warna biru yang di kolom nilai pajak, yaitu apa tadi? Total yang dinilai pajak dikurangi
total faktur yang dibatalkan dikurangi ya ini. Nah, jadi untuk PPN periode Februari tahun 2020 pajak keluaran yang kita buat totalnya adalah 300.000 nilai pajaknya yang harus dibayarkan. Tapi jangan buru-buru. Tentunya kita kan punya pajak masukan yang bisa dikreditkan sebagai pengurang dari kewajiban yang harus kita bayarkan ke negara. Nah, selanjutnya kita masukkan faktur pajak masukan itu, kita input ke dalam detail lampiran ini. Misalkan nama PT-nya kita punya dua faktur lah. Faktur pertama yaitu nama perusahaannya adalah perusahaan adik kakak. Ya, dengan NPWP sekian, nomor fakturnya sekian, tanggal fakturnya katakan sekian, ya. Nah, kemudian dasar pengenaan pajaknya di situ tertulis misalkan kita beli barang 250.000. Nah, tentu fakturnya 10% dari DPP itu sendiri karena ini kita berbicara pajak jenis PPN 10%, yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, jadi 25.000. Kemudian faktor yang kedua kita punya nama konsumen PT Ayah Bunda misalkan. Kemudian NPWP-nya kita masukkan, nomor fakturnya kita masukkan, tanggal faktur kita juga input, dasar pengenaan pajaknya misalkan kita melakukan transaksi 100.000. Nah, nilai pajaknya adalah 10.000. Pada dasarnya ya, pada dasarnya di sini tuh prinsipnya sama seperti ketika kita masukin data-data di pajak keluaran. Nah, di sini juga ada total sama seperti di kolom sebelumnya yaitu pajak keluaran. Nah, total ini adalah hasil dari summary kolom dasar pengenaan pajak. Berikut juga di sampingnya yaitu kolom nilai pajak itu juga summary dari nilai pajak itu sendiri, yaitu 10%-nya ya, 350.000 berarti totalnya juga 10% dari 350.000 yaitu 35.000. Nah, kita asumsikan tidak ada faktor pembetulan. Asumsinya seperti itu. Nah, totalnya pun lebih mudah. Di sini total dikurangi dengan faktor pembetulan. Berikut juga di kolom nilai pajak, total dikurangi faktor pembetulan. Oke guys, kita sudah kembali ke lembar rekap internal memo ya. Nah, di lembar rekap internal memo ini masih ada kolom yang berisi XXXX. Karena kita berbicara tentang PPN dalam negeri, tentu kita akan soroti baris PPN dalam negeri. Nah, pertama ya, ini akan saya kasih warna ungu ya, warna ungu. Nah, ini warna ungu. Ini nih diisi apa sih guys? Nah, tadi kan kita sudah membuat rincian lampirannya, detail-detail di lampirannya. Nah,
Jadi ini diisi seperti ini guys. Kita pakai rumus hitung ya. Sama dengan kemudian kita linkkan ke sheet yang tadi detail lampiran itu ya. Tuh ya. Kemudian total DPP dari pajak keluaran ya. Kemudian dikurangin total DPP dari pajak masukan. Ketemulah 2.650.000. Nah, kemudian sebelahnya untuk kolom nilai pajaknya ini saya kasih warna hijau. Ya, kolom warna hijau ini kurang lebih sama, yaitu kita ketik sama dengan, kemudian link ke sheet lampiran tadi. Nah, kemudian kita masukkan total nilai pajak keluarannya, kemudian dikurangin total nilai pajak dari pajak masukannya. Kita dapat 265.000. Nah, untuk subtotal ini sendiri ya, subtotal ini sendiri itu sebenarnya adalah summary dari ini guys, grup PPN. Karena di sini kan saya membuat dua jenis nih, PPN dalam negeri dan PPN JKP dari luar daerah Pabean. Gitu. Sebelahnya juga sama, guys. Ya, seperti ini. Nah, nilai pajaknya adalah seperti ini. Nah, jadi dengan step-step atau SOP apa yang sudah kita kerjakan tadi antara lembar rekap ya, ini lembar rekap ini dengan lembar detail lampiran ya, ini detail lampiran itu match, artinya cocok, yaitu di sini totalnya adalah 200 ya, kita perbesar 265.000 ya, total yang harus dibayarkan ada 265.000. Nah, kita ceklah kembali lagi ke lembar rekapnya, itu pun sama, lembar rekapnya juga 265.000. Oke guys, seperti itulah sedikit pengetahuan yang bisa saya sharing. Kemudian kita berpikir, apa sih fungsi dari internal memo itu sendiri? Jadi gini guys fungsinya. Yang pertama, sebagai alat komunikasi, cek dan recheck dengan atasan kita ataupun dengan pihak lain, dengan orang lain lah, sehingga kita bisa minimalisir kesalahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai bukti bahwa pekerjaan kita sudah diperiksa oleh atasan kita dan di ACC, sehingga apabila terjadi kesalahan maka itu menjadi tanggung jawab bersama dan tidak terjadi perilaku saling menyalahkan. Karena sudah di ACC, sudah diperiksa, ternyata salah, ya sudah, itu tanggung jawab kita bareng-bareng, ayo kita beresin bareng-bareng. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai dasar penerbitan surat setoran elektronik pajak di DJP online. Nah, apabila tadi internal memo kita sudah di ACC, sudah ditandatangani, tanda tangannya sudah lengkap, kita sudah tanda tangan, terus yang memeriksa sudah tanda tangan, kemudian yang menyetujui sudah tanda tangan, kemudian lanjutnya kita buat SSE, surat setoran elektronik di DJP online. Nah,
itu nanti sebagai dasar atau bahan untuk kita melakukan pembayaran ke kas negara. Nah, kemudian dari itu semua ya guys ya, dari fungsi-fungsi itu semua, menurut saya, jadi internal memo ini itu tuh penting banget dalam proses pekerjaan perpajakan kita. Nah, sekian sharing-sharing terkait internal memo dari saya. Jadi kalau misal video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini, harapan saya tolong share video ini ke teman-teman yang belum nonton. Supaya apa? Supaya manfaat yang teman-teman rasakan dari video ini bisa disebarluaskan ke teman-teman yang belum menonton. Nah, selain itu, jangan lupa untuk subscribe Abang Saleh channel. Lawong subscribe itu gratis kok. Masa yo pelit-pelit sih, cuman klik subscribe supaya Abang Saleh itu semakin semangat bikin channel-channel yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Matur sembah nuwun. Sampai jumpa lagi.